Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin Nugraha, NIM 190201228 dari kelas Fire and Safety. Di sini saya mempresentasikan hasil UAS saya. Nomor 1, mengolah limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia berkurang atau tidak ada. Yang kedua, pertama ada mudah meledak atau eksplosif. Limbah B3 yang bersifat mudah meledak berarti limbah tersebut mudah meledak pada temperatur dan tekanan standar atau melalui reaksi kimia dan atau fisika. Yang kedua ada pengoksidasi atau oxidizing atau reaktif. Limbah B3 bersifat pengoksidasi, maksudnya limbah memiliki waktu pembakaran sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar pada umumnya. Kemudian ada mudah menyala atau flammable. Limbah B3 juga bersifat mudah menyala, yang berarti limbah dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu tekanan standar. Kemudian ada beracun atau toksik. Limbah B3 bersifat beracun karena dapat mengandung racun yang berbahaya bagi manusia serta dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian jika masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, atau saluran pernapasan. Kemudian ada korosif. Limbah B3 bersifat korosif, yakni berupa bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengangkatan pada lempeng baja. Kemudian bersifat iritasi atau iritan. Limbah B3 bersifat iritasi sehingga jenis limbah ini dapat menimbulkan gangguan pandangan, sanitasi pada kulit, serta iritasi pada pernapasan jika terjadi kontak secara langsung secara terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir. Berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Limbah B3 juga memiliki sifat berbahaya bagi lingkungan karena jenis bahan B3 dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem di alam secara keseluruhan, seperti merusak lapisan ozon dan menyebabkan persisten di lingkungan. Kemudian ada karsinogenik. Sifat limbah B3 yakni karsinogenik, yang berarti limbah B3 mengandung bahan yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker pada manusia dan makhluk hidup. Kemudian teratogenik. Limbah B3 juga bersifat teratogenik, maksudnya limbah B3 mengandung bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio pada makhluk hidup. Yang ketiga ada kategori limbah B3 berdasarkan bahayanya. Kategori limbah B3 terbagi menjadi dua, yaitu limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut atau cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis atau jangka panjang. Nomor 4. Yang pertama ada persyaratan, yaitu ada sekian nomor induk berusaha atau NIB, kemudian sekian akta pendirian dan pengesahan beserta perubahannya apabila ada perubahan. Sekian surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau UKL atau UPL atau AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung. Kemudian sekian izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian sekian bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian sekian dokumen mengenai nama, sumber, dan karakteristik limbah yang disimpan. Kemudian sekian dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3. Kemudian sekian dokumen yang menjelaskan pengemasan limbah B3 dan sekian dokumen prosedur pengumpulan limbah B3 dan proses pemindahan limbah B3, penerimaan atau pengiriman. Kemudian ada tata cara permohonan perizinan lingkungan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu AMDAL dan UKL dan UPL. Tata caranya yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Wali Kota dan melampirkan persyaratan izin atau kelengkapan administrasi 2 hari setelah pengajuan. Kemudian setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati atau Wali Kota melakukan verifikasi paling lama 45 hari kerja. Kemudian penerbitan diumumkan melalui media cetak atau elektronik paling lama 1 hari setelah izin diterbitkan. Nomor 5 yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B dapat berupa yaitu bangunan, tangki dan atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, dan yang terakhir ada waste informan dan atau fasilitas penyimpanan di atas tersebut digunakan pada yang pertama limbah B3 kategori 1, yang kedua limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C, huruf D, huruf E, dan atau huruf F dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang keenam ada fasilitas penimbunan limbah B3, yaitu yang pertama ada penimbunan akhir kelas 1, 2, dan 3, kemudian sumur injeksi, kemudian penempatan kembali di area bekas tambang atau backfilling,
dam tailing, dan atau fasilitas penghimpunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, nomor 7 ada metode-metode pengolahan limbah B3. Yang pertama ada metode insinerasi atau pembakaran. Dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Kemudian yang kedua ada bioremediasi, adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Kemudian ada stabilisasi, adalah proses penambahan atau suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi atau perpindahan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Maksudnya ada fasilitas penyimpanan berupa bangunan. Nomor 1 adalah desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Kedua, ada memiliki penerangan dan ventilasi. Dan yang ketiga, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Kategori 1, waktu penyimpanannya yaitu 90 hari dan juga 50 kg. Yang kedua adalah 90 hari dengan jumlah 50 kg. Yang sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum 365 hari dengan jumlah 50 kg dan sumber spesifik khusus yaitu 365 hari. Kemudian ada fasilitas penyimpanan jenisnya dan masa waktu. Fasilitas yaitu bangunan dengan jenis kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus, dan masa penyimpanan 180 atau 365 hari. Kemudian take-in atau kontainer dengan jenis kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum dengan masa penyimpanan 180 dan atau 365 hari. Yang ketiga ada silo, yaitu dengan kategori 1 dan 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik khusus umum, dan sumber spesifik khusus dengan 180 dan atau 365 hari. Tempat tumpukan limbah atau waste pile kategori 2 dari sumber spesifik khusus yaitu 365 hari, dan waste impoundment kategori 2 dari sumber spesifik khusus yaitu 365 hari. Nomor 11, alur atau skema tahapan perencanaan pengolahan limbah B3. Proses permohonan persetujuan teknik khusus untuk jasa pengolahan limbah B3. Yang pertama itu Menteri LHK atau Gubernur untuk pengumpulan skala provinsi, dan Bupati atau Wali Kota untuk pengumpulan skala kabupaten atau kota. Dilakukan validasi 2 hari. Kemudian setelah divalidasi melakukan verifikasi selama 7 hari. Kemudian modul permohonan atau persetujuan teknis 1 yaitu pengumuman limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, dan penimbunan limbah B3 tidak disertai dengan alasan penolakan. Kemudian setelah verifikasi 7 hari, proses verifikasi 7 hari yaitu perfect diberikan Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Kemudian setelah itu bertanggung jawab atau usaha kegiatan mengajukan permohonan uji AMDAL atau pemeriksaan formular UKL UPL kepada Menteri, salah satunya menguji rincian teknis penyimpanan limbah B3. Setelah itu terbit persetujuan lingkungan oleh Menteri. Kemudian terbit perizinan berusaha Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha sesuai sektor RSP atau NSPK. Proses pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu dicoba oleh penghasil limbah B3. Kemudian menyampaikan laporan pembangunan fasilitas yang dicoba. Lalu dilanjutkan kepada Menteri LHK, lalu diverifikasi selama 10 hari. Dan penerbitan silo selama 7 hari. Apabila verifikasi selama 10 hari tidak sesuai, penyampaian surat agar berubah praktek selama 7 hari. Jangka waktu penerbitan perizinan pengolahan limbah B3. Proses validasi selama 2 hari, proses verifikasi selama 7 hari, proses penerbitan selama 7 hari, proses verifikasi selama 10 hari, dan penerbitan silo selama 7 hari. Masa berlaku proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahapannya yaitu proses penyimpanan. Masa berlakunya dapat diperpanjang selama 5 tahun. Proses pengumpulan dapat diperpanjang selama 5 tahun, pengawasan selama 5 tahun, pemanfaatan selama 5 tahun, pengolahan selama 5 tahun, dan penimbunan selama 10 tahun. Untuk bentuk pemanfaatan limbah. Jenis limbah yaitu oli bekas, pemanfaatan daur ulang menjadi oli, gas oil, dan bahan bakar alternatif. Sumbernya industri, otomotif, kendaraan, dan mesin. Kemudian aki bekas, yaitu dapat dimanfaatkan oleh daur ulang timah atau ingot PB, daur ulang plastik. Sumbernya industri otomotif, kendaraan, dan mesin. Kemudian ada stooge ipal, yaitu bahan bakar alternatif. Kemudian kertas daur ulang atau low grade paper, sumbernya dari pabrik kertas dan pabrik susu. Yang keempat ada sludge oil, untuk pemanfaatannya yaitu bahan bakar alternatif. Dari sumbernya adalah industri minyak, tangki penimbun minyak, dan tangki cleaning.
Yang kelima ada limbah elektronik atau e-waste. Untuk pemanfaatannya recovery logam berharga seperti AU, CU, V, AG, PT, PL, PB, dan SN. Sumbernya adalah industri alat elektronik. Yang keenam ada limbah kosmetik. Untuk pemanfaatannya itu bahan bakar alternatif dan sumber industri kosmetik. Yang ketujuh ada dross and slag aluminium. Untuk pemanfaatannya itu peluburan ingot aluminium, bahan campuran keunggulan, bata tahan panas, dan material konstruksi yang sumbernya berasal dari industri peluburan aluminium. Kemudian 8 ada dross dan slag timah putih, yaitu bentuk pemanfaatannya peluburan ingot timah, industri peluburan timah sumbernya. 9 ada limbah ban, untuk pemanfaatannya itu karbon, kawat, minyak bakar, dan sumber dari kendaraan bermotor. Fasilitas alat pengangkut berdasarkan kategori dan sumbernya, serta ketentuan informasi pada kendaraan pengangkut, yaitu kategori 1 wajib menggunakan alat angkat tertutup, kategori 2 boleh menggunakan alat angkat terbuka. Pengangkutan 5B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan 5B3 dari KLHK. Pengangkutan 5B3 wajib memiliki izin pengangkutan 5B3 dari Kementerian Perhubungan. Kemasan limbah B3 yang diangkut harus diberi simbol dan label limbah B3 sesuai sifat dan karakteristik alat angkut dan fasilitas pengangkutan, wadah atau penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Kemudian memasang SOP tangkap darurat dan SOP pemuatan dan bongkar muat, loading dan unloading. Memiliki alat tangkap darurat dan radio komunikasi sebagai alat komunikasi dengan pusat pengendali operasi. Sumber materi yang saya ambil berasal dari PP nomor 11 tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P12 Men-LHK atau Setjen atau PLB 3 atau 5 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pilot project fasilitas penyediaan energi biomasa untuk masyarakat pelin.co.id, kemudian pengolahan limbah B3 men.lhk.co.id dan pengangkutan limbah B3 hukum-lingkungan.or.id. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.